Nah, ini adalah sesi memotong kainnya dan mengatur kainnya sesuai dengan model yang akan kita buat, model pertama dari kursus online. Nah, skala setengah ya teman-teman, ini sudah jadi semua polanya. Kemudian gimana sih cara meletakkan pola-pola ini ke kain yang mau kita potong? Nah, kainnya yang dibutuhkan dengan ukuran ini saya menggunakan skala setengah. Kainnya ini sekitar, saya ukur dulu ya, sekitar kurang lebih 1 meter 40 sentian atau sekitar 150 cm. Terus untuk lebarnya, ini lebar kainnya itu sekitar 150 cm. Jadi ini cukup ya, insya Allah dipakai untuk model yang ini, model yang pertama. Karena ini sempit tempatnya, jadi agak aku tekuk. Nah, untuk yang bagian depan itu karena depannya roknya ini utuh ya, kita letakkan di tepi kain, di tepi kain ya, seperti ini. Bukan di tepi kain ya, tapi letakkan di lipatan kain bagian yang tengah. Usahakan yang bagian ini pinggirnya, tengah mukanya itu usahakan press ya, gak boleh dilebihin. Nah, kemudian untuk yang bagian ini keliman bawahnya itu terserah teman-teman. Saya biasanya pakai 3-5 cm untuk kelim bawah. Kemudian kita pakai jarum, sematkan jarum. Kemudian bagian atas ini harus press ya, nggak boleh begini, juga nggak boleh begini ininya, karena nanti kalau begini nanti akan berkurang ukurannya, kalau begini nanti kelebihan. Nah, seperti ini. Bagian ini juga. Kemudian untuk yang bagian belakang itu letakkan di sini. Nah, perhatikan untuk yang bagian ini, kainnya ini yang bagian bawah itu lebih pendek ya, jadi harus diperhatikan. Terus untuk yang bagian pinggir ini, itu yang bagian pinggir kain yang lubang-lubang ini usahakan ini dipotong saja supaya lebih bagus kelihatannya. Jadi ininya nggak usah kehitung, nanti kita lebihin 4-5 cm. Kemudian yang bagian pinggang itu dikasih kampuh sekitar 1,5 cm ya. Ini saya kasih 4 cm karena yang bagian lubang-lubang pinggir kain itu enggak aku ikutkan. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah yang bagian roknya, kita potong saja dulu atau biarkan dulu aja, nggak apa-apa. Kita letakkan semua. Kalau misalnya nanti kalau diletakkan semuanya itu kita bisa tahu ini kainnya cukup apa enggak gitu. Nah, yang bagian depan ini utuh, jadi letakkan di tengah kain. Nah, seperti ini. Untuk kampuhnya yang bagian rok ini, pinggang rok ini itu 1,5 boleh atau 1 cm.
Nah, sama ya, ini juga kasih 1,5 cm. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini ya. Kemudian yang bagian belakang itu boleh ditaruh di bagian sini. Nah, sisakan sama 4 cm juga. Untuk yang bagian ini harus diperhatikan ya. Di sini kan tadi sisanya 3 cm, di sini juga 3 cm. Cukup enggak kira-kira ini untuk bagian kampo bahu? Jadi karena ini sudah cukup, bahu itu enggak usah lebar-lebar ya, cukup 1 sampai 1,5 saja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang bagian lengan kita taruh di sini. Untuk bagian bannya lengan nanti saja, dan ini untuk lapisan leher itu nanti saja. Kita fokus ke yang bagian lengan dulu. Nah, teman-teman, untuk lengan itu perhatikan untuk kampuh yang bagian sini, yang bagian ini lengan kampuh dalam lengan ini itu sisakan 1,5 sampai 2 cm. Aku biasanya pakai 2 cm. Yang bagian sini itu 1 cm sampai 1,5. Ini juga sama. Kenapa? Kalau misalnya nanti orangnya tambah besar badannya, itu bisa diperbesar seperti itu. Terus perhatikan yang bagian ininya, itu peletakan polanya yang bagian tengah ini harus diukur ke pinggir sini atau ke pinggir sini, jadi supaya nanti itu serat kainnya lurus ya, tidak melenceng begini. Kalau melenceng itu akan mengakibatkan lengannya nanti kalau dipakai itu jadi meluntir ya. Nah, ini aku kasih sisa 2 cm, ini sudah cukup. Kemudian kita ukur saja, bagian ini juga sudah cukup. Kita ukur untuk yang bagian ini, kita ngukurnya di sini aja, di lipatan ini, lipatan kain dari tengah ini, garis tengah lengan itu ke tepi kain itu sekitar 39. Jadi kita harus menyamakan semua menjadi 39. Letakkan di 39. Fungsinya agar tidak meluntir lengannya. Oke, seperti ini. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, kalau sudah, untuk yang bagian bannya tadi mana? Kalau misalnya motong teman-teman ya, ini karena kainnya kan kaku, kain katun ya, jadi ini bisa digini-giniin. Tapi kalau misalnya teman-teman motong dengan kain yang satin, yang lemes-lemes gitu, jangan ya, jangan digeser-geser, nanti kainnya peletakannya malah jadi enggak ini, teman-teman malah ribet, harus nata-nata ulang lagi kayak gitu. Nah, untuk yang bagian leher itu bisa ditaruh di sini. Untuk yang bagian leher ya,
di secukupnya saja, letakkan di secukupnya saja. Ini kalau bagian dalam yang bagian lapisan dalam ini kan leher lapisan dalam kan, bagian ini kan harusnya utuh ya, nggak sambungan. Jadi ini bisa disambung karena ini lapisan dalam, jadi nggak apa-apa kalau kainnya nggak cukup kayak gitu. Jadi ini lapisan leher depan dan langsung ke belakang. Kemudian untuk yang bagian ini bahannya lengan itu bisa diletakkan di sini, ini menjadi dua lembar itu bisa ya. Oke, kita potong. Sisakan yang bagian leher itu 1 cm. Terus ini 1,5 boleh, ini juga 1,5. Usahakan yang bagian ini itu 2 cm ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya kurang besar itu bisa diperbesar. Kalau kita kurang lebar, untuk yang bagian ketiak ini agak ditinggiin sedikit biar nanti kejahit kampuhnya. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian kita sisihkan yang bagian, nah ini kan leher belakang, badan yang belakang ya, ini dilebihin, ini gak dilebihin nggak apa-apa sebenarnya ini, karena ini sudah untuk yang bagian lapisan aja, itu nggak apa-apa. Nah ini potong ulang, rapikan. Nah ini yang bagian leher, kemudian bahu belakang, leher belakang. Nah kayak gini, lengan, samping, nah ini aku gunting ya biar rapi. Kemudian yang bagian lengan sini, teman-teman, karena saya takut yang bagian ini nanti ini kurang ya, karena ini nanti dilipat seperti ini. Nah takut kurang, maka ini aku copot, aku geser agak ke sini. Aku geser agak ke sini. Nah ini kan cukup, nah ini kan jadinya agak lebar, makanya aku geser. Ini nanti untuk bagian bannya lengan ya. Kita ukur lagi, sisakan 2 cm dari tepi ini, kemudian dari sini ke sini menjadi 33, ke sini ya, dari tepi sampai ke sini 33. Kita samakan yang bagian atas 33 dulu. Jadi teman-teman harus hati-hati di bagian ini ya. Ini juga 33, karena sekali melenceng nanti akan melonter ya, nggak nyaman dipakainya bajunya. Nah seperti ini.
Ini motongnya dibelokkan ke atas gini ya teman-teman. Kenapa? Karena ini nanti kampuhnya itu biar kejahit ya. Nah, ini sisakan saja, kecil aja, 1 sentian. Kemudian yang bagian ini sudah. Nah, kemudian yang bagian bahannya lengan, karena ini harus 2, lapis ya teman-teman. Aku pakai alat ini agar nggak usah nyetrika. Nggak tahu alatnya ini apa, buat menindas. Biasanya dipakai sama orang-orang yang suka quilting. Nah, ini bannya. Ini bannya lengan. Nah, samakan, sisakan 2 cm samping. Terus ini juga sama. Kemudian ini 1,5 atau 1 cm. Nah, gini aja. Ini untuk ban lengan. Jadi enggak bisa dikasih kain kapas untuk biar agak kaku gitu ya, agak keras. Sama dengan yang bagian ini lapisan lehernya. Ini nggak usah dirader, yang dirader itu kain kapasnya ya. Ini terus ini sisa. Kemudian kita potong bagian roknya, sambungan bagian roknya. Kita potong yang bagian depan dulu. Sisakan ini sekitar 3 cm. Nah, sisakan yang bagian samping 2 cm. Kemudian ini 1,5 atau 1 cm. Nah, ini yang bagian depan. Kemudian yang bagian belakang sama. Sisakan agak meninggi sedikit ya. Ini sama 2 cm. Ini kok gak ke sama, sisakan 3 cm. Kemudian bagian ini kita buang. Nah, ini bisa diobras ya teman-teman. Kita buang. Kemudian sekarang tinggal merader ini ya, dirader buat tanda untuk jahitan ya.